Setiap mata pelajaran itu ada CP-nya, capaian pembelajarannya. Itu yang akan kita bahas. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, kali ini saya lagi ada di Tangerang. Tepatnya di Hotel Episode. Ini di Gading, Serpong, Tangerang. Seperti biasa saya di sini ke Tangerang dalam rangka acara literasi digital. Mana tulisannya? Literasi digital. Tapi bukan ngisi materi, tapi acaranya sekarang adalah evaluasi. Gitu. Jadi FGD sekaligus evaluasi. Jadi evaluasi pelaksanaan literasi digital dalam 1 tahun ini. Kemudian kira-kira menggali potensinya, progresnya, ide-ide apa untuk pengembangan. Jadi tahun depan harapannya bisa lebih bagus dari tahun ini. Bismillah ya, siapa tahu, semoga saja tahun depan Kombas masih bisa terlibat di acara literasi digital sama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oke, sore ini kita akan sharing-sharing soal seperti biasa ya. Yang pertama dunia per-SMK-an, yang kedua sedikit soal digital marketing, sama yang ketiga itu soal PT Kombas Digital Internasional, tapi sedikit aja. Nah, ini akan jadi mulai sekarang kayaknya saya akan coba bikinnya bentuknya serial yaitu yang membedah yang disebut sebagai CP-nya, capaian pembelajaran. Gitu. Jadi kan teman-teman tentu saja sudah tahu bahwa di kurikulum 13 ini di kurikulum Merdeka ada perubahan struktur kurikulumnya, kemudian mata pelajarannya berubah, nama jurusannya juga berubah, macam-macam lah. Nah, salah satu yang cukup penting adalah yang disebut sebagai CP-nya, gitu, alias capaian pembelajaran. Gitu. Jadi setiap mata pelajaran itu ada CP-nya, capaian pembelajarannya. Itu yang akan kita bahas. Nah, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa di kelas 10 atau di kelas 1 itu ada 2 mata pelajaran besar yang dipelajari oleh siswa PKL. Yang pertama adalah informatika, yang kedua adalah dasar-dasar kejuruan. Nah, informatika ini berlaku untuk semua SMK, semua jurusan dari Sabang sampai Merauke, negeri atau swasta, dapat mata pelajaran informatika, sama semua. Ya mungkin ada penyesuaian di beberapa hal ya, tapi secara umum sama. Nah, terus yang mata pelajaran besar kedua adalah dasar-dasar kejuruan. Nah, dasar-dasar kejuruan ini kemudian disesuaikan juga dengan jurusannya atau kompetensi keahliannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalnya jurusan MPLB misalnya manajemen perkantoran dan layanan bisnis, berarti nama jurusannya adalah nama mata pelajarannya gitu ya. Nama pelajarannya adalah dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Itu nama mapelnya. Terus kalau misalnya PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game, berarti nanti nama mapelnya, mata pelajarannya adalah dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Pemasaran juga kayak gitu, berarti dasar-dasar pemasaran. TJKT, berarti dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, ini adalah bagian pertama yang saya akan coba bahas sekilas. Itu soal mengenai mata pelajaran dasar-dasar kejuruan dari 5 jurusan
yang selama ini didampingi oleh Kombas. Jadi nanti saya akan bahas dasar-dasar MPLB kayak gimana, dasar-dasar PPLG kayak gimana, dasar-dasar TKJT kayak gimana, dasar-dasar DKV sama dasar-dasar pemasaran. Itu ya, jadi ada 5 serial untuk dasar-dasar kejuruan. Gitu. Oke, nah sebelum kita bahas lebih dalam, ini mungkin pembahasannya ini memang mungkin agak memusingkan kita sebagai dunia industri. Kenapa? Karena memang bahasa di dokumen capaian pembelajaran ini memang bahasanya cenderung akademis. Jadi bukan pakai istilah terminologi bahasa yang sering kita gunakan sebagai praktisi. Gitu kan, kebetulan saya dan teman-teman mungkin lebih banyak praktisi ya. Gitu. Jadi saya akan coba sebisa mungkin untuk menerjemahkan dokumen-dokumen ini dalam bahasa yang lebih ringan gitu ya. Oke, ini edisi pertama mengenai dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Gitu. Pentingnya supaya apa? Supaya kita dapat gambaran. Kita sebagai praktisi yang kemudian banyak bergiat di dunia SMK, kita jadi dapat gambaran, jadi lebih paham. Oke, kita langsung mulai saja. Apa sih rasionalisasi dari kemudian ada mata pelajaran dasar-dasar perkantoran dan layanan bisnis? Gitu. Jadi rasionalitasnya atau latar belakangnya karena memang siswa itu perlu dibekali oleh pengetahuan gitu soal perkembangan dunia perkantoran gitu, dunia pekerjaan kantor, kemudian dunia pelayanan bisnis. Ya, perlu dibekali oleh ilmu itu. Kenapa? Supaya mereka nanti setelah lulus itu siap gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti siswa itu bisa menjadi profesional di bidangnya. Karena kalau jurusan MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, memang orientasinya setelah lulus itu menjadi pekerja. Makanya kemudian yang fokusnya adalah bagaimana mereka bisa jadi profesional di dunia perkantoran. Sementara di sisi lain kita sudah tahu bahwa saat ini di era industri 4.0 itu dunia perkantoran itu sudah berubah dengan sangat pesat. Gitu. Jadi kayak misalnya pengelolaan dokumennya sekarang sudah berbasis digital, bukan lagi berbasis kertas, sudah masuk ke era paperless, berbasis digital. Kemudian teknologi yang mereka pakai, peralatan yang mereka pakai juga sudah semakin canggih, semuanya juga berbasis digital gitu. Jadi kayak mesin tik yang manual kayak gitu udah nggak ada. Banyak juga peralatan-peralatan yang dulu banyak dipakai di kantor sekarang udah nggak pernah dipakai lagi gitu. Kayak misalnya mesin fax, kemudian bahkan telepon fix line itu kan udah jarang dipakai gitu. Sekarang kita lebih nyaman telepon ya pakai HP, ngirim juga pakai email gitu kan, ngirim surat pakai email dan sebagainya. Nah, switching ini yang kemudian jadi fokus dari MPLB gitu. Bagaimana kemudian para pekerja kantoran ini itu harus siap dengan perubahan itu. Kalau dulu kita kenal dengan istilah orang-orang kantor ya, staf kantor itu dengan staf tata usaha TU gitu. Sekarang istilah itu udah jarang kita dengar gitu, kecuali kalau di kampus mungkin ya. Gitu. Kalau di kantor udah nggak pakai istilah TU gitu, istilahnya admin gitu, yang kemudian karena konsekuensi dari terminologi ini itu juga job desk-nya sangat berbeda. Nah, arahannya ke sana gitu. Nah, itu rasionalitas, kemudian latar belakang kenapa kok ada pelajaran manajemen perkantoran dan dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi supaya update lah intinya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan dari mata pelajaran dasar-dasar perkantoran dan layanan bisnis adalah yang pertama supaya siswa itu memahami perkembangan teknologi terkini terbaru di bidang perkantoran. Itu yang tadi saya bilang, perubahan di
dunia perkantoran kan sangat cepat, semuanya sudah berbasis digital, itu mereka harus paham gitu. Terus yang kedua, profilnya, supaya bagaimana siswa itu juga paham profil kerja atau profesi yang sekarang ada tuh kayak gimana gitu. Banyak profesi-profesi yang dulu nggak ada sekarang udah ada gitu kan, gitu. Kayak misalnya admin website, pengelola website, kemudian pengelola sosial media, kan dulu nggak ada, sekarang ada. Banyak pekerjaan baru yang muncul, dan juga banyak pekerjaan yang dulu ada sekarang sudah hilang. Jadi mereka juga perlu paham profil pekerjaan, profesi yang muncul gitu. Itu yang kedua. Terus berikutnya mereka juga paham teknik-teknik dasar dan aktivitas perkantoran yang sekarang sedang berjalan gitu. Itu kemudian mereka juga bisa mengelola dokumen yang berbasis digital. Itu juga termasuk salah satu tujuan dari mata pelajaran dasar-dasar perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian mereka juga bisa menggunakan peralatannya. Jadi bukan hanya mengelola dokumen saja, tapi juga menggunakan peralatan dan yang sesuai dengan teknologi perkantoran saat ini. Gitu. Mereka harus bisa pakai laptop, pakai webcam, gitu kan? Mereka harus bisa. Terus menggunakan juga aplikasi. Mereka juga harus bisa menggunakan aplikasi-aplikasi perkantoran yang terkini. Berarti mereka juga harus bisa jadi admin untuk Zoom misalnya, gitu kan. Itu yang sekarang tuntutan zaman seperti itu. Seorang sekretaris, seorang admin, ketika bosnya minta dibikinin ruang untuk Zoom, ya mereka harus ready jadi sebagai host. Itu kan juga ya termasuk tuntutannya, gitu. Terus mengelola informasi, gitu tadi, itu juga sangat penting. Bagaimana mereka bisa menyusun database secara online, gitu kan. Nanti menyimpan database di cloud, itu juga jadi bagian dari mengelola dokumen secara digital, gitu. Terus juga menggunakan layanan logistik, gitu, memberikan layanan logistik sesuai dengan standar. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi memang arahannya juga sudah sampai ke logistik, jadi pengiriman barang. Nah, ini kan cocok banget buat kita yang sebagai pemain online. Jadi nanti ngurusin, kalau misalnya teman-teman yang main di marketplace ya, berarti kan termasuk ngontak ekspedisi, berurusan dengan ekspedisi, ngurusin resi, tracking barang yang sedang berjalan, segala macam ya. Termasuk pembayaran secara online, macam-macam jenis-jenis pembayaran secara online, itu juga nanti akan dipelajari di jurusan MPLB. Itu tujuannya. Nah, keren kan? Kita baru bicara tujuannya aja udah keren banget. Nah, dari seperti teman-teman ketahui bahwa kalau misalnya di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada lagi yang namanya KIKD. Itu KIKD kemudian itu berubah menjadi yang namanya CP, capaian pembelajaran. Nah, dalam CP manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu kalau di breakdown itu ada sekitar 8 elemen. Nah, kalau dulu kan ada kompetensi inti sama kompetensi dasar. Nah, ini kalau misalnya sekarang CP di breakdown jadi yang namanya elemen. Nah, jadi kalau untuk dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu terdiri dari 8 elemen. Ini yang perlu kita ingat. Gitu. Nggak perlu dihafalkan, tapi kita perlu paham aja. Gitu. Yang pertama, elemen pertama adalah proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Agak repot memang. Jadi proses bisnis untuk manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Jadi tujuannya apa, deskripsinya kayak gimana, supaya siswa itu, jadi peserta didik kalau istilah bahasa akademisnya ya, peserta didik itu memahami proses bisnis yang terjadi. Karena kan kita masing-masing dari kita ya, masing-masing kita kan punya model bisnis yang berbeda-beda. Nah, siswa itu perlu paham model bisnisnya. Mulai dari mana? Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, controlling, evaluasi dan segala macam. Itu mereka harus paham proses bisnis yang dijalani, mulai dari hulu sampai hilir. Itu siswa arahannya paham soal itu, gitu. Itu yang pertama. Terus ya elemen yang kedua adalah perkembangan teknologi.
dan isu-isu terkini dalam bidang MPLB gitu. Nah, ini baru kita siswa akan dituntut untuk paham update teknologinya. Oh, ini ada industri 4.0 nih, budaya kerjanya kayak gimana gitu kan. Sudah masuk segala macam, sudah serba go digital, sudah ada otomatisasi. Nah, itu arahannya ke sana. Yang elemen yang ketiga adalah lebih ke profil profesinya gitu, dan peluang usaha di bidang MPLB. Nah, ini kita harus siswa akan diminta untuk melakukan pemetaan untuk belajar profesi-profesi baru apa aja sih yang muncul di era digital ini. Tadi ya, saya sudah singgung sekilas, kayak misalnya profesi sebagai admin website, profesi sebagai admin sosmed, profesi sebagai pengelola marketplace, admin marketplace. Itu kan dulu nggak ada gitu, sekarang muncul. Nah, itu siswa harus paham itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, elemen keempat adalah lebih ke teknik dasar dari aktivitas perkantorannya. Nah, ini kita baru belajar secara teknikalnya. Kalau tadi jenis-jenis profesi baru yang muncul, ini kita baru bicara soal teknikalnya. Misalnya teknik pelayanan prima, kalau misalnya customer service itu kayak gimana, teknik closingnya kayak gimana, follow up kayak gimana, upscaling, upgrading kayak gimana, itu yang cross selling kayak gimana, itu yang akan dipelajari, lebih ke teknikalnya. Yang ke elemen kelima itu adalah elemen dokumen berbasis digital. Nah, elemen dokumen berbasis digital ini mereka belajar mulai dari prosedur penanganan dokumennya, jenis-jenis dokumennya, kemudian manajemen dokumennya, termasuk sistem cloud-nya mereka harus paham, pengamanannya, safety-nya, itu mereka juga belajar di situ. Itu jadi database ya, pengelolaan database dan pengamanan database-nya. Itu yang kelima. Yang elemen keenam itu adalah peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran. Nah, ini baru mereka belajar macam-macam jenis-jenis peralatan dan aplikasi yang digunakan. Oh, ada aplikasi penunjang kerja, mereka harus belajar ya Word, Excel yang standar ya. Kemudian mereka juga harus belajar aplikasi misalnya untuk edit foto, edit video, itu kan juga penunjang kerja ya gitu. Kemudian prosedur penggunaannya kayak gimana, baik itu berupa hardware ataupun software. Kalau yang tadi saya sebutkan kan lebih ke softwarenya ya. Mereka belajar Canva, mereka belajar KineMaster, Office, tapi juga ke hardwarenya gitu. Jadi komputer juga mereka harus paham gitu. Ngeprint gitu, mereka harus kenal printernya gitu kan. Gitu. Karena mereka nanti akan jadi yaitu tadi admin di kantor yang setiap hari standby di kantor. Otomatis mereka juga selain bisa aplikasinya, mereka juga harus softwarenya ya. Selain mereka pinter softwarenya, mereka juga harus tahu minimal soal hardwarenya gitu. Itu yang keenam ya. Nah, elemen ketujuh itu sistem informasi dan komunikasi organisasi. Nah, ini baru kita bicara soal jenis data informasinya kayak gimana, prosedurnya kayak gimana, SOP-nya kayak gimana gitu kan. Berarti ini nanti bicara soal SOP di kantor itu seperti apa, alur kerjanya kayak gimana. Yang terakhir elemen ke-8, layanan bisnis dan logistik. Nah, ini kabar bagus buat kita yang jualan online, karena nanti akan ada konsep layanan bisnisnya, konsep logistiknya gimana, dokumen logistiknya. Jadi nanti terus kemudian layanan administrasi dokumen pergudangan, transportasi, distribusi, pengiriman. Ini cocok banget nih. Jadi mulai nanti bicara soal database database produk, stok opnam, berarti belajar FIFO, first in first out, kemudian juga belajar tadi ya, berhubungan sama ekspedisi, tracking resi, kemudian database konsumen, itu ada di
elemen ini, layanan bisnis dan logistik gitu. Nah, itu teman-teman ke-8 ya. Ke-8 elemen yang ada di CP, capaian pembelajaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Itu ada 8 CP itu gitu. Nah, output dari masing-masing itu apa? Itu beragam, tergantung ya. Jadi kalau misalnya saya ulangi lagi ya. Jadi kalau misalnya elemen pertama, ya kan tadi ada 8 elemen nih. Elemen pertama itu elemen proses bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Outputnya adalah secara umum nih, saya bikin simple aja. Jadi siswa itu mampu memahami proses bisnis dari hulu sampai hilir, dari mulai kita perencanaan bisnis sampai evaluasi. Jadi siswa itu paham proses bisnisnya. Itu elemen pertama. Elemen kedua, pengembangan teknologi dan isu-isu terkini terkait MPLB. Nah, ini baru mereka bicara soal update industri 4, update mengenai dunia perkantoran saat ini. Oh, sudah masuk ke industri 4.0, semua serba go digital dan yang lain-lain. Gitu. Yang ketiga, elemen ketiga adalah profil pekerjaan atau profesi di bidang MPLB. Nah, ini baru mereka belajar soal munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu nggak ada gitu kan. Ya kayak tadi, nah, pengelola website, admin sosial media, admin marketplace, kayak gitu. Mereka harus paham itu. Jadi setelah ngerti alurnya, kemudian mereka tahu update industri secara makronya, terus yang berikutnya mereka paham soal profesi-profesi yang muncul saat ini. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah teknik dasar aktivitas perkantoran. Gitu. Jadi service of excellence kayak gitulah. Gitu. Terus yang kelima, dokumen berbasis digital. Mereka mampu mengelola dokumen-dokumen yang sifatnya digital, karena sekarang semua dokumen sudah digital gitu, jarang sudah paperless lah. Jarang yang kita masih di lemari itu full dokumen-dokumen, di printin, ditatani di holder, masukin ke lemari arsip, itu sekarang udah jarang. Makanya kemudian ini jadi sesuatu yang sangat penting gitu. Terus yang keenam adalah keenam ya, betul, keenam adalah peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran. Mereka paham peralatan yang dipakai, baik hardware ataupun hardware-nya ya. Terus yang ketujuh, sistem informasi dan komunikasi. Mereka tahu jenis-jenis data, informasi, kemudian komunikasinya seperti apa. Dan yang terakhir tadi ya, layanan bisnis dan logistiknya. Gitu. Oke, mungkin itu teman-teman sekilas soal capaian pembelajaran CP untuk manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Agak pusing memang menjelaskannya. Saya yakin teman-teman juga dengernya juga pasti pusing. Tapi setidaknya kita dapat gambaran nih, kira-kira MPLB itu arahannya kemana. Nanti kalau kita ngobrol sama dosen, kalau kita ngobrol sama guru, kita ketemu sama sekolah, kita sudah bisa menjelaskan bahwa sekarang MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu sudah serba go online, karena kebutuhan di dunia industri juga sudah semuanya go online gitu, sudah berbasis digital. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu nanti. Pokoknya ini adalah seri pertama dari kita coba akan bedah CP atau capaian pembelajaran dari jurusan-jurusan yang didampingi sama PT Kompas Digital Internasional. Itu aja teman-teman. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tinggalkan di komentar di bawah. Kalau teman-teman merasa postingan ini bermanfaat, silahkan di like, kemudian dibagikan ke teman-teman yang lain. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.